Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Paramita, NPM 09105804190076. Saya dari kelas A semester 6, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenden Rempang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Andes Andi Uceng MSI dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, pada pertemuan yang keempat ini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Yang kedua, sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Dan yang ketiga, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Baik, yang pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan dan dari jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah. Perbedaan badan hukum dan organ-organnya menurut Van Wijs yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Juga, Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum atau pendata. Kemudian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa pengecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, penghimpunan atau sukarela, dan sebagainya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu sejarah lahirnya asas-asas administrasi negara. Yang pertama, kewenangan bertindak bebas bagi administrasi negara. Dalam melaksanakan tugasnya akan menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan aturan yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, Panitia de Monci di Belanda membuat laporan tentang asas-asas umum administrasi negara. Selanjutnya, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Yang pertama, bagi administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Yang kedua, untuk masyarakat, sebagai dasar gugatan sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, untuk hakim tata usaha negara, seperti yang diharapkan oleh pemerintah yang baik, digunakan sebagai alat penguji dan dapat membuat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara. Yang keempat, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang undang-undang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.